Shalom, kami dari grup kecil 8, grup besar 2 akan membahas tentang model perawatan diri oleh Dorothea Orem. Ada 4 konsep kunci, yaitu manusia, kesehatan, lingkungan, dan keperawatan. Manusia merupakan suatu kesatuan dan dapat berfungsi secara biologis dan sosial, memiliki kebutuhan universal dan perkembangan, dan mampu melakukan self-care. Keberadaan yang dapat direfleksikan seutuhnya dan menggunakan simbol. Yang kedua adalah kesehatan, kondisi yang meliputi kesehatan individu dan kelompok. Untuk menjadi utuh secara struktur dan fungsi, dapat dicerminkan pada diri sendiri, melambangkan pengalaman dan komunikasi dengan orang lain. Dikatakan sehat apabila dapat menghidupi kehidupan yang penuh, dapat melakukan perawatan diri. Namun dikatakan tidak sehat apabila tidak mampu melakukan perawatan diri, memiliki penyakit, anak muda dan orang tua memiliki disabilitas. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan terbagi menjadi 2, ada ciri fisik, kimia, dan biologi, dan keluarga, budaya, komunitas. Keperawatan merupakan sebuah seni, pelayanan yang menolong, dan penggunaan teknologi. Tindakan-tindakan keperawatan diusahakan untuk menolong individu atau mengubah kondisi diri dan lingkungan mereka. Baik, saya akan melanjutkan. Di dalam konsep ini, kita memiliki 3 konsep berbeda, yaitu perawatan diri, agen perawatan diri, dan kebutuhan perawatan diri. Perawatan diri ini artinya praktik kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk diri sendiri dalam mempertahankan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan. Sedangkan agen perawatan diri merupakan suatu kemampuan yang dimiliki manusia dalam perawatan diri. Dan hal ini dipengaruhi oleh usia, pengalaman, orientasi sosial budaya, kesehatan, dan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya untuk sub yang ketiga, yaitu kebutuhan perawatan diri. Nah, kebutuhan perawatan diri ini universal ini adalah kebutuhan dasar manusia yang sangat berkaitan dengan proses kehidupan. Nah, kebutuhan ini meliputi pemeliharaan dari asupan cukup udara, pemeliharaan dari asupan cukup air, pemeliharaan dari asupan cukup makanan, dari keseimbangan antara aktivitas dan istirahat, pemeliharaan dari keseimbangan antara waktu tenang dan interaksi sosial, dan pemberian perawatan berhubungan dengan proses eliminasi dan pengeluaran, kemudian pencegahan dari barang berbahaya untuk kehidupan manusia, promosi dari fungsi dan perkembangan manusia. Jadi hal-hal itu yang meliputi dari kebutuhan perawatan universal ini. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan keperawatan diri perkembangan, hal ini merupakan setiap ekspresi yang berhubungan dengan perkembangan individu secara spesifik di mana tempat mereka tinggal yang berkaitan dengan perubahan hidup seseorang. Nah, terdapat 3 hal yang berhubungan dengan tingkat perkembangan perawatan diri ini. Nah, yang pertama situasi yang mendukung, terlibat dalam pengembangan diri, mencegah dampak dari situasi individu, yang contohnya penyesuaian seseorang dengan pekerjaan yang baru. Nah, sedangkan yang ketiga, kebutuhan perawatan diri yang ketiga ini, yaitu kebutuhan perawatan diri kesehatan, kebutuhan keperawatan diri perubahan kesehatan, ini merupakan kebutuhan yang digunakan saat sakit atau mengalami injury. Nah, sering juga didefinisikan sebagai dampak pengukuran medis yang memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama seeking, yaitu mencari perawatan medis. Kemudian yang kedua being aware of and attending, ini merupakan menyadari dan memperhatikan dampak untuk kondisi secara patologis. Sedangkan yang ketiga efektif, yakni mengikuti diagnosa medis, tindakan terapeutik, dan langkah yang efektif untuk rehabilitasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai 3 sistem dasar keperawatan. Yang pertama adalah sistem kompensasi utuh. Nah, di sini sistem ini diterapkan atau dimanfaatkan oleh perawat saat merawat pasien yang tidak dapat melakukan tindakan perawatan diri secara mandiri.
Nah, di sini pasien akan bergantung sepenuhnya kepada perawat dalam melakukan kegiatan apapun. Contoh pasien yang membutuhkan sistem kompensasi utuh ini adalah pasien dengan koma dan dengan penyakit psikologis berat. Yang kedua adalah sistem kompensasi sebagian. Situasi ketika perawat dan pasien keduanya melakukan langkah perawatan, salah satu dari perawat atau pasien memiliki peran besar. Nah, di sini terjadi kolaborasi antara perawat dan pasien, namun bantuan yang dibutuhkan pasien itu hanya sebagian dan tidak sepenuh seperti sistem kompensasi utuh. Yang ketiga adalah sistem perawatan suportif edukatif. Nah, dalam sistem ini, perawat berperan sebagai edukator dan pasien bertindak sebagai pihak yang diberikan support oleh perawat. Contoh dari sistem keperawatan suportif edukatif adalah ketika pihak keluarga diberikan pendidikan kesehatan mengenai penggunaan kontrasepsi. Demikian penjelasan dari kelompok kecil 8. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.